dikerjakan di tahun berapa. Kemudian di atasnya itu penanganannya apa. Kan kita hasil validasi tadi periodik. Jadi di sini kita set periodik. Oke, kemudian terapkan. Ini diklik terapkannya. Oke, otomatis 1,800 1 kilo 1,8 kilo dari STA 37 sampai 5.500 otomatis berkala. Otomatis nilainya ini berubah nih. Ini berpengaruh terhadap seluruh anggaran ya. Oke, selanjutnya. Oke, bisa Bapak Ibu ya? Pasti tidak ada masalah nih kalau memang ngikutin sesuai dengan tahapannya. Selanjutnya STA 6.800 hingga 7.700 itu juga berkala. Oke. Berapa tadi? 68 sampai 77. 6.800 hingga 7.700. Oke. 7.700 kan sudah di agregat sama PKRMS otomatis nih. 7.500 hingga 9.200. Jadi 7.700 itu kan berada di dalam STA ini. Nah, ini cara misahnya itu di menu bagi segmen. Nah, jadi sebelum dipisah, itu diklik segmennya yang mau dipisahkan. 7.500 sampai 9.200 itu dipilih. Kemudian diklik bagi lokasi di sini. Nah, ini kita cari 7.700-nya. Nah, jadi ini kan 7.700. Kita pilih, kemudian kita klik bagi segmen. Oke. Otomatis segmennya berubah. Nah, itu juga bisa berlaku untuk yang lain, misalnya mau di breakdown per 100 meter atau per 200, itu terserah. Biasanya maksimal per 100, kayak minimal per 100 kayaknya. Oke, ini udah pisah ya. 6.800 hingga 7.700, ini sudah pisah. Jadi di sini kita bisa adjust penanganannya. Sama di tahun pertama, kemudian penanganannya periodik. Oke. Dan sisanya itu tetap rehab. Karena memang mungkin itu kan direkomendasi pelebaran juga. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu? Memang konsep analisis ini harus exercise memang. Harus diulang, memang prosesnya iterasi sih, bolak-balik. Oke, untuk adjustment ini ngerti kira-kira Bapak Ibu ya? Kira-kira nanti kalau kasus seperti ini ya begitulah cara penyelesaiannya. Jadi harus validasi lapangan dulu, cocok enggak. Ya seperti yang biasa kita lakukan lah di provinsi atau kabupaten masing-masing kan juga seperti itu. Oke. Ini ada beberapa ruas sebenarnya yang harus kita adjustment ini. Supaya cocok ini. 195. Ini hasil validasinya berkala. Itu mungkin kita bisa dilakukan sendiri ya. Kemudian 19511K ini rekomendasinya nggak ada sih, rutin aja. Nah ini misalnya ini memang terjadi di Pasuruan ya, di ruas jalan Ahmad Dahlan dan Pojentra ini terjadi. Jadi memang kondisinya itu bagus karena mungkin ada perbaikan alignment atau jalannya itu harus di rising karena memang jalannya itu lebih bawah daripada saluran. Jadi harus dinaikin. Itu yang harusnya atau rekomendasi penanganan PKRMS dia cuman rehab. Karena kalau untuk melakukan cut atau potong bahu itu sudah sama daerah penduduknya juga dia lebih bawah jalan. Jadi jalannya tuh sebenarnya bakalan cepat rusak.
Jadi selama ini karena dia hijau ini tetap dirutin aja. Di Jawa Timur kan memang tetap ngerutin, patching banyak sana sini. Jadi itu makanya dia hijau ini. Tapi untuk memperbaiki supaya tidak terlalu sering di patching, itu jadi rekomendasinya dia di rising, jadi otomatis di sini untuk perkiraan anggarannya itu kita naikkan menjadi rehabilitasi atau rekon. Nah ini ruas 196 juga sama persis masalahnya dengan yang di ruas sebelumnya itu, yang di awal ruas. 197 ini enggak perlu. Nah, jadi ini cuma berapa nih? 4 ruas yang kita harus adjustment ini. Jadi ruas 195 itu berkala semua. Pendek-pendek sih. Oke, coba kita buka ruas 195. Oke, ini rekomendasinya dia ada berkala di tahun kedua. Oke, karena kita tadi skenario kan anggaran tak terbatas. Kita ibaratkan uang kita cukup semua di tahun pertama, itu kita majukan aja di tahun pertama ini. Oke, tahun pertama dan ini yang rehabilitasi ini kita sesuai dengan kondisi lapangan itu cocok atau masih bisa lah di overlay aja. Karena mungkin tidak ada penurunan. Oke, 195 kemudian 195 11K. Ini yang seperti yang saya bilang tadi, ini setelah dari hasil itu rencanaannya itu kita rehab di tahun pertama. Sama ini untuk semuanya ini biar rata mungkin ya. Jadi ini kita rehab semua nih di tahun pertama. Belum tentu nanti untuk anggaran PHJD-nya itu cukup nanti. Nanti kita coba sama-sama exercise nanti. Oke, kemudian untuk Kejayaan Tosari, nah ini cuma ini aja. Digenepin aja yang 200 meter awal ini. Karena memang satu segmen ini. Oke, ini kita ganti tahun pertama rehab. Oke, seperti ini. Ini dah hasil dari kita punya validasi lapangan untuk proses analisa. Jadi ada beberapa ruas yang kita lakukan adjustment ya. Otomatis coba kita sama-sama klik yang diperbaharui ini kalau memang ini sudah diganti. Yang ruas Pandaan Tretes, kemudian yang 195 ini kita berkala, kita majuin penanganannya. Kemudian Ahmad Dahlan juga begitu, kita rekon semua di tahun pertama, kemudian Kejayaan Tosari juga sama, kita rekon di tahun pertama, kemudian kita klik diperbarui. Oke. Nah ini merah ya, ini jadi 51,249. Ini berarti uang kita kebanyakan nih. Kebanyakan ini. Karena anggaran tak terbatas tadi itu yang 50 miliar tuh kurang. Kurang untuk anggarannya kurang, jadi kurang 1,2 M. Jadi kan kita setting 50 M kan. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh untuk anggaran terbatas. Misalnya anggaran yang kita sesuaikan itu tidak masuk atau tidak cukup, itu otomatis bakalan merah. Bagaimana cara supaya dia tetap menjadi 50, itu kita geser lagi. Penanganan yang tadi ada, yang sudah kita adjustment tadi kita geser. Misalnya aja nih, di Kejayaan Tosari nih. Ini kan kurangnya cuma 1,2 nih. Mungkin, contoh aja ini ya. Nah, jadi yang 400 ini kita kerjakan di tahun kedua aja. Jadi memang seperti itu solusinya, kita adjustment lagi. Ini kita geser ke tahun kedua, coba aja. Nah, kemudian kita refresh lagi nih. Nah itu udah balik cukup, jadi hijau. Hitam lagi dia. Cuma di ruas di segmen 900 hingga 1300 atau 400 meter ini, segmen 400 meter ini berubah menjadi orange. Orange itu adalah holding. Nah, jadi kan kita sudah, tadi awalnya kan kita sudah sebenarnya rekomendasi penanganannya dia harus direhab. Jadi dari kondisinya dia harus diminta direhab, memang jalan itu segmen itu harus minta direhab.
karena uang kita tidak cukup, itu kita geser atau putus internetnya. Karena uang kita tidak cukup, kita geser ke tahun kedua. Nanti tahun kedua aja dikerjakan. Ternyata di ruas ini muncul holding. Jadi holding itu adalah pekerjaan penunjangan. Jadi ibaratnya ruas segmen ini tidak tambah rusak lah istilahnya. Dipertahankan aja kondisinya supaya tidak tambah rusak. Memang kalau dulu waktu di Prim, itu holding itu kita fokuskan kepada ruas yang tidak ada lapis perkerasan atasnya. Jadi untuk jalan-jalan tanah. Nah, jadi untuk jalan-jalan tanah itu cuman kita pastikan dia di tahun depan itu sudah dapat udah dipastikan ada uangnya. Soalnya takutnya kalau jadi holding itu cuman kita tambah lapisan perkerasan aja. Lapisan dasar aja. Jadi kita tambahin LPA sama LPB mungkin LPA. Jadi tahun depannya itu tinggal di overlay aja. Apa ditambah lapisan atasnya aja. ARS base atau ARS BC. Pokoknya komplit lah. Dari ACWC, ACBC, mungkin leveling, kemudian lapis aus atas. Nah, jadi udah komplit. Jadi holding itu cuman naruh atau dihampar LPB atau LPA sampai situ aja. Kalau kita tinggalin terlalu lama itu kan pasti habis lagi kalau misalnya musim hujan. Jadi paling tidak 1 tahun atau 2 tahun lah bisa bertahan. Pastikan, nah seperti inilah, misalnya contohnya 400 meter ini tanah. Jadi harus tahun berikutnya dianggarin untuk direkonstruksi. Jadi tidak boleh di tahun keempat, di tahun kelima tuh enggak. Nanti malah yang LPA-nya malah habis semua nanti. Nah, seperti itu contoh holdingnya ya. Jadi mungkin untuk perkerasan aspal ya sekedar di patching aja untuk mempertahankan kondisinya aja biar enggak tambah rusak. Istilahnya biar tetap pengguna jalan itu nyaman aja hingga menunggu tahun depan untuk direkon sama. Jadi dilanjutkan segmen berikutnya. Mungkin seperti itu konsep holding. Oke. Terperbarui. Nah, ini sama ya. Nah, mungkin sampai sini ada ditanyakan sebelum kita udah bunyi masjid kayaknya tuh. Ya, Mbak. Ya. Masa? Coba kita lihat. Biasanya ada juga yang masalahnya seperti itu. Coba. Ada enggak yang masalahnya seperti ini? Atau lancar kayak saya tadi di depan? Oke. Nah, banyak, berarti bukan masalah di komputernya. Oke. Committed aspal, oke. Itu berarti coba dibuka di committednya. Nah, ini yang maksudnya tadi yang committed tadi. Mungkin Mbak enggak sengaja tadi klik yang di committed, coba ditutup dulu Mbak. Ditutup dulu. Mungkin di share screen bisa Mbak ya? Buka Zoom enggak? Biar semuanya tahu. Biar semuanya tahu. Share screen ya. Ya. Enggak bisa ya? Bentar, saya izinin dulu. Oke. Oke, mungkin udah bisa Mbak, coba di share screen. Itu ya. Oh, disetujui kok.
Participant allow to share screen. Allow participant to share screen. Coba. Remove participant, suspend. Oke. Bisa kan? Oke. Coba ditunjukin yang di pemrograman, Mbak. Yang ruas tadi 194. Pemrograman. Oke, ada hijau ya. Committed aspal. Oke, ini berarti coba kita cek di committed project-nya. Coba ditutup dulu, Mbak. Ditutup, diklik yang proyek jalan, committed. Nah, itu ada terisi tuh. Mungkin Mbaknya nyoba-nyoba ngisi nih. Nah, kebetulan sekali. Nah, jadi gitu kalau misalnya segmennya dikomititkan atau yang sudah dianggarkan, itu enggak diperhitungkan. Jadi ditandain itu ada pekerjaan di situ, kemudian anggarnya tuh yang tadi dianalisis itu bisa dihitung atau bisa tidak. Nah, kayak gitu. Dihilangin aja, Mbak. Dihapus, ya dihapus atau dinolin aja. Kalau misalnya tadi dianalisis itu harusnya enggak dicentang, itu enggak ngaruh dia. Tapi ini dihapus saja biar sama yang lain. Ya dinolin apa, diklik ini aja ujung, kemudian di escape dulu ya Mbak. Karena dia enggak ada beginiin. Bentar. Diklik cara ngapusnya, diklik ujung, nah kemudian delete aja. Ya. Oke. Yes. Tapi ya. Tutup. Nah, coba buka analisisnya. Kayaknya harus diulang ini. Ya, tapi coba di sini aja di pemrograman. Oke, coba kembali ke awal coba Mbak. Hilang nggak dia? Oh enggak, iya harus diulang berarti. Dari pengaturan analisis, ya langsung divalidasi aja. Oke, lanjut sama Mbak. Ada lagi yang kayak begitu masalahnya? Oh, iya. Sama. Kok sama Mbak ya? Ngerjainnya samaan apa? Iya. Proyek komitmennya itu dihapus. Diklik, di delete biasa Mbak, space ya. Nah. Yes. Ini di escape dulu. Karena nilainya 0 lah. Dibalikin dulu, nah, di delete. Yes. Berarti analisisnya dari awal ulang pengaturan. Enggak, langsung ulang ini aja. Iya, langsung jalan ulang. Validasi lagi dari awal. Kebutuhan. Oke, penganggaran masih tetap kayak penganggaran. Oke. Sip.
Oh, sama Mbak. Sama Pak. Ini juga yang Oke. Ya. Itu nanti aja Pak ya? Sudah ajan. Nah, sudah ajan kita anu aja. Jumatan dulu. Ya. Oke, Bapak Ibu kita istirahat dulu sekalian selamat siang Bapak Ibu. Mungkin kita lanjut aja ya. Bentar saya mungkin untuk masalah tadi ibu-ibu yang di belakang, kalau misalnya ada yang tampilannya di sini, itu yang enggak seperti ini maksudnya, misalnya 2 miliar itu enggak pecahan begini atau banyak angkanya kan, itu berarti regional settingnya belum diatur. Nah, jadi untuk pengaturan regional setting sebenarnya udah ada di modul juga. Ini dimanfaatkan ya kalau misalnya mau pengen belajar atau apa, ini ada 3 modul ini. Di folder, modul, dan bahan tayang, itu ada modul 1 tentang pengantar manajemen aset, kemudian modul 2 ada survei pengumpulan data, dan modul 3 pengaplikasian PKRMS. Ini sebenarnya semua tahap-tahapan atau cara pembelajaran PKRMS sudah lengkap di sini dibahas. Untuk pengaturan tadi yang saya bilang, regional setting, itu Bapak Ibu mungkin coba diikutin sekalian ya. Ini kan letaknya di control panel, kemudian clock, language, and region. Jadi untuk mencari atau ke control panel ini Bapak Ibu bisa klik Windows-nya. Kalau memang sudah tampilannya seperti ini, disesuaikan aja lagi. Nah, ini diklik Windows-nya, kemudian di search control panel. Nah, ini sudah ada control panel. Kemudian dibuka aja, control panelnya dibuka. Sebentar. Nah, mungkin di komputer Bapak Ibu ada yang bentuknya seperti ini atau mungkin ada yang seperti ini, small icon. Biasanya kalau defaultnya kalau tidak pernah dirubah itu seperti ini. Jadi kemudian Bapak Ibu ke clock and region. Clock and region, kemudian change date, time, or number format. Ini diklik. Oke, sesuai dengan tutorial di sini, di modul, itu diubah menjadi formatnya itu English United States. Jadi pastikan format di sini itu yang terpilih English United States. Oke, setelah ini kepilih, sebenarnya ini pengaturan tambahannya additional setting, itu diklik di reset aja. Di reset, yang penting ini desimal simbolnya ini titik. Nah, yang penting sebenarnya begitu Bapak Ibu ngeklik ini jadi English United States, ini udah otomatis berubah yang di customize formatnya. Cuman untuk memastikan saja dibuka yang di additional setting, terus pastikan ini desimal simbolnya ini jadi titik. Kemudian diklik OK, kemudian OK. Nah, itu PKRMS-nya dibuka ulang, atau kalau misalnya belum berubah, berarti komputernya harus di restart ulang. Nah, kalau udah set di OK, itu mungkin PKRMS-nya yang masih terbuka ditutup dulu, atau biar supaya
murni ngeris anunya perubahan pengaturannya itu komputernya harus di restart, dihidupkan ulang aja. Nanti otomatis ini angka-angka yang di sini sudah benar jadinya. Nanti jadi oke. Coba kita tunggu mungkin lagi ngerestart atau apa komputernya. Kita tunggu sekitar 5 menit.
Intinya desimal tim simbolnya itu titik. Deh. Bukan yang di regional setting tadi. Ya. Additional setting, nah ini ganti titik aja pastiin ya. Ya, itu aja. Oke. Semuanya ya? Iya. Udah di reset tadi Mas? Sudah. Control panel, coba kita cek lagi. Ini titik. English United States, udah benar. Coba di restart Mas. Coba di restart. Ya, komputer.
Masih. Coba di restart, tadi belum di restart kan? Udah ya? Lanjut aja nanti. Oke, kita lanjut aja biar bisa ngejar ke peta nanti. Untuk ruas-ruas yang lain mungkin sudah
adjustment ya. Enggak di adjustment juga enggak apa-apa. Yang penting konsepnya tadi kalau misalnya anggarannya terbatas, itu yang di adjustment tahunnya aja digeser penanganannya. Oke. Sekarang kita lanjut ke report aja. Jadi untuk report, ke pemaketan dulu. Sorry. Nah ini setelah kita programkan, jadi itu kita menuju ke pemaketan. Nah, jadi kita paketkan sesuai dengan koridornya atau di sini, satunya di sini kan tidak mungkin. Jadi yang jaraknya dekat lah. Ini kan dari sini ini dekat sebenarnya. Terus yang ini jadi satu ruas. Jadi yang pandaan tretes ini kita jadikan satu dengan yang nongko jajar. Coba kita lihat datanya. Paket satu itu mewakili koridor satu ya paketnya. Jadi ada dua ruas, ada ruas 194 dan ruas 198. Oke, ini dulu kita bikin paket satu. Oke, balik ke PKRMS-nya. Sama nih ya, muncul begitu buka pemaketan, itu interface-nya seperti ini. Ada kolom sebelah kanan dan kolom sebelah kiri. Jadi ini belum muncul ruasnya karena kita belum buat paket. Kita buat aja nama paketnya dulu. Sama, tahapannya sama dengan mengklik tombol plus. Kemudian ini kita terserah paketnya, namanya biar cepat aja kita bikin paket satu aja. Paket satu, kemudian kita tentukan anggarannya itu dia menggunakan anggaran APBN Grand. Kemudian ruasnya 194. Nah ini dipilih, kemudian dipindah ke sebelah kiri. Klik, dan ruas 198. Purwodadi Nongko Jajar dan Pandaan Tretes. Itu menjadi paket satu untuk penanganan untuk paket satu lah. Jadi pengelompokan ruasnya. Nah jadi ini bagus sekali untuk yang paket satu ini ada ruas untuk major walk dan ada full ruas itu kita rutin. Jadi tahun pertama hanya mendapatkan rutin. Jadi dua ruas ini ya untuk paket satu. Oke. Di sini di atas ini di apa? Di ruas lainnya ini ada tombol juga ya. Ini sebenarnya semua ruas ini yang sudah dipilih maksudnya. Misalnya Bapak Ibu klik yang tak ini, tak sih bahasanya di situ. Kalau bahasa Inggrisnya yang not assigned atau yang belum dipaketkan. Nah ini yang kelihatan di sini ruas-ruas yang belum dipaketkan. Jadi biar enggak double satu ruas dalam satu paket. Jadi kalau begini kan semuanya kelihatan. Pandaan Tretes dan Kejayaan Purwodadi Nongko Jajar itu ada masih kelihatan. Kalau yang diklik yang not assigned, itu Pandaan Tretes dan Purwodadi Nongko Jajarnya hilang. Nah jadi enggak ada, takutnya sih khawatirnya tambah bingung nyari nomor ruasnya, malah ruas yang sudah masuk paket satu masuk lagi di paket 2. Oke, seperti itu. Jadi di sini kita bikin 3 paket ya, paket 2 dan paket 3. Jadi paket 2 ini itu ruasnya ada 4, 195, 195 11K, dan 196, kemudian 197. Nah sisanya itu ruas dengan penanganan sumber anggaran APBD atau DAK, tergantung skenarionya ya. Oke, jadi kita buat paket 2 dengan 4 ruas ini. 195, 195 11, 196, 197. Oke, caranya sama. Ini di plus dulu. Nah, kemudian kita
inputkan nama paketnya, jangan lupa sumber anggarannya, APBN grant, kemudian ruasnya 195, 11K, 196 dan 197. Oke, 4 ruas itu kita geser ke sebelah kiri. Nah, keempat ruas ini rupanya ada major work di tahun pertama karena tadi kita sudah adjustment ya, kita majukan untuk penanganannya yang mestinya di tahun kedua karena anggarannya masih mencukupi, itu kita selesaikan aja di tahun pertama. Jadi tahun kedua dan tahun ketiga dia cuma dapat pemeliharaan rutin. Oh, ini salah, saya paket 2 ini. Paket 2. Kalau mau ngedit nama paketnya langsung aja diklik di sini, otomatis bisa berubah. Jadi tinggal diklik aja. Nah. Kemudian tinggal 1 untuk paket 3 ya. Ini sisanya ini dimasukkan di paket 3. Klik plus, kemudian kasih nama P3. Oke. Pilih ruas, kemudian diklik ke kanan. Karena kalau tidak dipaketkan, atau mungkin Bapak Ibu sekedar ingin menghasilkan report juga bisa dipaketkan jadi satu tanpa nanti realisasinya kan beda juga. Yang penting tahu berapa total anggarannya aja. Oke. Jadi di sini ada informasi, tapi yang di sini ini cuma informasi untuk major work-nya saja. Jadi tetap kita harus melihat untuk totalnya per sumber anggaran itu kita harus print laporannya. Jadi sebenarnya iterasinya di sini sebenarnya untuk total anggaran disesuaikan dengan berapa budgetnya. Nah, itu khusus untuk anggaran tak terbatas tadi ya. Anggaran terbatas tadi yang maksud saya yang anggarannya kurang. Jadi iterasinya di situ. Adjustment, kemudian lihat print lagi reportnya. Nah, kalau sudah ada paket begini kita bisa ngeprint report. Sekalian aja nanti saya jelasin pada waktu hasil di reportnya. Oke, untuk tahapan analisis sudah semua ya. Kita sudah programming tadi sesuai dengan sesuai dengan hasil validasinya. Jadi kalau yang di komputer saya programming itu Pandaan Tretes, batas Kejayaan Pasuruan, batas Kota Pasuruan Kejayaan, kebalik. Kemudian Ahmad Dahlan dan Kejayaan Tosari. Nah ini. Kalau sisanya itu biarin aja default sesuai dengan rekomendasi. Kemudian kita juga sudah berikan dia paket. Per ruas itu, per paket itu ada 2 sampai 4 atau ada lagi ruas APBD. Ini ada 6 ruas dengan total panjang, ini ada ya, ada total panjangnya juga. Oke. Oke, kita tutup. Nah, kalau ini sudah selesai semua, kita bisa print report, analisis reportnya. Oke, untuk ngeprint analisis report itu mungkin sampai sini sudah ada masalah di pemaketan Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut ke analisis report. Oke, saya anggap semua sudah bikin paket ya. Kita langsung ya kita tutup dulu interface analisisnya. Kemudian untuk menghasilkan report, segala jenis report itu ada di menu report, laporan. Bahasa Indonesia laporan. Nah, di sini ada beberapa laporan ya, ada laporan analisa, kemudian rencana jangka menengah. Untuk pembuatan peta strip map itu ada di peta jalur, kemudian peta statistik, kemudian laporan SCPDJD ini yang sistem DAK yang dulu ya, bukan yang sekarang, kayaknya beda sekarang. Jadi untuk DAK sekarang itu laporannya khusus ada di menu laporan DAK. Nah ini menu-menu untuk laporan DAK nanti kita coba satu persatu aja dulu.
Yang pertama kita buat untuk laporan analisis. Oke, ini kita klik laporan analisisnya. Nah, di sini ada muncul dialog box untuk ekspor data analisis, laporan analisis. Ini kita pilih dulu analisis yang sudah kita lakukan tadi. Skenarionya kita pilih dulu, karena berdasarkan ini dia ekspor reportnya nanti. Kemudian di sini ada 3 jenis laporan yang bisa dikeluarkan. Ada proyeksi kondisi jalan, kemudian daftar ruas TPI, dan kemudian paket. Oke, mungkin kita buat peta paket aja langsung. Peta paket ini kita ini kita cuma fokus ke tahun pertama dulu pada dasarnya. Untuk tahun kedua dan ketiga konsep pengaturan atau adjustment penanganan tadi itu sama sebenarnya. Nggak jauh beda. Oke, ini jangan lupa ya, supaya biar nyarinya bingung, ini ditentukan aja dulu. Jadi direktori keluarannya ditentukan aja. Itu caranya dengan mengklik tombol browse yang ada titik 3 itu samping kanannya. Kemudian karena saya sudah bikinin folder laporan tadi di dalam folder PKRMS, saya masukkan aja di situ, di folder laporan. Oke, kalau sudah tinggal klik export ke Excel aja. Oke. Jadi di breakdown nanti di laporan itu ada rekapitulasi, summary, dan breakdownnya juga ada. Coba sama-sama kita lihat. Ini di oke aja. Ini juga laporan daftar ruas TPI juga kita keluarin ya. Kemudian proyeksi kondisi jalan juga kita keluarin. Oke, daftar ruas TPI, ekspor ke Excel. Oke, kemudian proyeksi kondisi jalan, kita ekspor ke Excel juga. Oke. Udah ya kira-kira? Nanti mungkin saya jelaskan nanti bentuk laporannya kayak apa. Mungkin langsung aja per menu laporan ya. Saya tutup, saya coba buka. Tadi saya taruh di folder PKRMS, kemudian folder laporan. Oke. Nah ini ada tipe-tipe laporan tadi yang kita keluarkan. Ada major work, condition projection, ini adalah report yang proyeksi kondisi jalan. Kemudian ada TPI dan anggaran tak terbatas. AL artinya semua sumber anggaran di tahun pertama. Oke, saya buka dulu yang major work, condition projection. Oke, di sini ada tabel-tabel aja sama grafik ya. Sama ya grafik. Jadi ini tabel proyeksi kondisi jalan. Jadi pada saat ini tahun 2022 kan itu kondisi baiknya itu sebanyak 84%. Nah, sedang 7%, kemudian ringan 3%. Jadi kalau misalnya tidak ada pekerjaan atau kebutuhan tadi yang sudah kita analisis tadi atau yang sudah dianggarkan tadi itu kita tidak laksanakan, dia tahun